Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur atas karunia-Nya. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rizal, SE, MSI, CMA, CSRS, CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Di sini saya Aril Sarun Saragi beserta rekan saya Imam Arik Rizki ingin menjelaskan materi mengenai laporan keberlanjutan akuntansi syariah. Baik, di sini ada 5 materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, konsep laporan keberlanjutan dalam akuntansi syariah. Yang kedua, perbedaan laporan keberlanjutan konvensional dengan syariah. Yang ketiga, maqasid syariah pelaporan keberlanjutan akuntansi syariah. Yang keempat, faktor implementasi laporan keberlanjutan pada lembaga syariah. Dan yang terakhir, contoh kasus laporan keberlanjutan akuntansi syariah. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Imam. Materi pertama adalah konsep laporan keberlanjutan dalam akuntansi syariah. Laporan keberlanjutan atau Sustainability Report merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan terkait dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang muncul dari aktivitas operasionalnya. Dalam konteks global, laporan keberlanjutan biasanya merujuk pada pedoman seperti Global Reporting Initiative atau GRI, Sustainability Accounting Standard Board atau SASB, atau Integrated Reporting Framework dari IIRC. Namun dalam perspektif Islam, konsep laporan keberlanjutan tidak hanya mencakup aspek duniawi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral yang bersumber dari nilai-nilai syariah. Dalam akuntansi syariah, konsep keberlanjutan sangat erat kaitannya dengan prinsip akhlak, amanah, dan ihsan. Aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah dan wujud langsung tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan dalam perspektif syariah harus mencerminkan keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Konsep keberlanjutan dalam Islam dapat dilihat dari beberapa dasar teologis, di antaranya yang pertama, khilafah, yaitu sebagai mandat manusia sebagai pengelola bumi. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa? Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang kedua, hisbah, yaitu mekanisme pengawasan terhadap aktivitas ekonomi agar sesuai dengan laporan syariah. Laporan keberlanjutan merupakan salah satu instrumen modern yang dapat digunakan untuk memastikan kegiatan usaha tidak melanggar prinsip syariah. Yang ketiga, adil dan ihsan, yaitu keadilan dan kebaikan. Laporan keberlanjutan harus memuat informasi yang adil, jujur, tidak menyesatkan, dan memberikan gambaran utuh mengenai dampak perusahaan terhadap masyarakat. Yang keempat, maslahah, yaitu tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pelaporan keberlanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa hasil aktivitas ekonomi membawa manfaat yang luas bagi masyarakat dan tidak hanya untuk pemilik modal. Perbedaan laporan keberlanjutan konvensional dengan laporan syariah. Yang pertama, perbedaan filosofis dan landasan nilai. Pada sistem konvensional, pelaporan keberlanjutan dibangun di atas nilai materialisme, kapitalisme, serta rasionalitas bisnis modern. Sedangkan dalam syariah, landasannya adalah tauhid, khilafah, dan amanah. Yang kedua, perbedaan tujuan utama pelaporan. Pelaporan konvensional bertujuan meningkatkan transparansi, mengelola resiko, dan membangun kepercayaan publik. Sedangkan pelaporan syariah juga menekankan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbedaan ruang lingkup informasi. Ruang lingkup laporan konvensional mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, ketenagakerjaan,
dan tata kelola. Sedangkan dalam laporan syariah lebih luas karena juga memuat pemenuhan prinsip dan kepatuhan syariah. Yang keempat, perbedaan standar yang digunakan. Dalam pelaporan konvensional, standar yang digunakan bersifat global dan berorientasi pada akuntabilitas bisnis. Sedangkan pada pelaporan syariah, selain standar global tersebut, perusahaan juga harus mengikuti standar khusus syariah seperti AAOIV, pedoman DSN MUI, dan regulasi OJK untuk lembaga keuangan syariah. Yang kelima, perbedaan orientasi nilai dan etika. Orientasi dalam laporan keberlanjutan konvensional berpusat pada pemangku kepentingan. Sebaliknya, pada laporan syariah bersifat dua arah, kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perbedaan aspek audit dan pengawasan. Dalam sistem konvensional, pengawasan laporan dilakukan melalui audit eksternal yang berfokus pada validitas data dan kepatuhan pada standar pelaporan. Dalam sistem akuntansi syariah, selain audit umum, laporan keberlanjutan juga harus diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Baik, makasih syariah pelaporan keberlanjutan akuntansi syariah. Makasih syariah merupakan landasan utama dalam menentukan apakah aktivitas perusahaan sesuai dengan nilai Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, makasih syariah membantu perusahaan menilai dampak kegiatannya tidak hanya dari sisi ekonomi dan sosial, tapi juga dari sisi moral dan spiritual. Secara garis besar, makasih syariah terdapat 5 prinsip utama yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keberlanjutan berbasis syariah. Yang pertama, Hafiz al-Din atau perlindungan agama. Ini bertujuan untuk memastikan umat Islam dapat menjalankan agamanya dengan kokoh, tidak tersesat, dan menjamin hak Allah SWT sebagai Tuhan yang disembah. Selanjutnya, Hifz al-Nafs atau perlindungan jiwa. Jadi, hadis ini menjadi dasar umum dalam fikih Islam mengenai keselamatan dan kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang berpotensi merusak jiwa atau menimbulkan bahaya itu dilarang. Jadi, ayat ini terdiri dari dalam ayat Al-Quran seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Artinya apa? Ayat ini menekankan betapa berharganya nyawa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga upaya melindungi satu jiwa bernilai sangat berharga. Selanjutnya, Hifz al-Aql atau perlindungan akal. Artinya, melindungi akal dari hal-hal yang dapat merusaknya, baik secara fisik maupun moral, seperti larangan minum khamar atau alkohol dan narkoba, serta menghindari paparan informasi negatif, hoaks, dan konten berbahaya, terutama di era digital. Tujuannya untuk mengembangkan potensi akal melalui aktivitas yang positif seperti menuntut ilmu, membaca, beribadah, dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hifz al-Nasl, perlindungan keturunan. Artinya menjaga keturunan dari generasi penerus agar tidak mengalami kerusakan, yang mencakup berbagai aspek mulai dari pernikahan yang sah, penjagaan nasab, hingga perlindungan hak keluarga dan anak. Dan yang terakhir, Hifz al-Mal, perlindungan harta. Tujuannya mencakup berbagai aspek mulai dari larangan mencuri dan menipu hingga kewajiban suami untuk menafkahi istri dan pentingnya menjaga kekayaan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Faktor implementasi laporan keberlanjutan pada lembaga syariah. Implementasi laporan keberlanjutan pada lembaga syariah tidak bisa berjalan begitu saja. Setiap lembaga menghadapi kondisi internal dan eksternal yang berbeda, sehingga kualitas laporan keberlanjutan sangat dipengaruhi oleh kesiapan manajemen, pemahaman sumber daya manusia, regulasi, teknologi, serta budaya organisasi.
Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi laporan keberlanjutan pada lembaga syariah. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Yang kedua, pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia. Yang ketiga, regulasi dan pedoman dari otoritas. Yang keempat, kesiapan sistem teknologi informasi. Yang kelima, budaya organisasi berbasis etika dan syariah. Yang keenam, tekanan dari stakeholder atau nasabah, investor, dan masyarakat. Dan yang terakhir, ketersediaan dana dan sumber pembiayaan. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh kasus laporan keberlanjutan akuntansi syariah. Contohnya, Bank Syariah Al-Ma'arif merupakan bank umum syariah nasional dengan fokus pembiayaan UMKM dan program keuangan sosial Islam atau Islamic Social Finance. Pada tahun 2024, bank menghimpun dana zakat perusahaan dan zakat karyawan sebesar 10 miliar rupiah. Dana tersebut seharusnya disalurkan kepada 8 asnaf sesuai ketentuan syariah dan Fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI 4/2000. Namun di dalam audit kepatuhan syariah dan penilaian laporan keberlanjutan ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana zakat, yaitu sebesar 1,2 miliar digunakan untuk biaya promosi, sponsorship, branding, dan event publik yang dianggap sebagai kegiatan operasional bank. Penggunaan tersebut tidak dilaporkan secara rinci dalam laporan keberlanjutan tahun berjalan. Dana zakat juga tidak dipisahkan secara akuntansi dengan dana CSR, sehingga mengaburkan kejelasan sumber dan penggunaannya. Jadi, penyelesaian dan perbaikannya adalah: yang pertama, penggantian dana zakat yang salah guna. Bank mengganti 1,2 miliar dari kas operasional untuk mengembalikan dana zakat yang salah pakai. Selanjutnya, revisi sistem akuntansi syariah. Bank membuat akun terpisah, yaitu dana zakat, dana CSR, dan dana operasional. Lalu, integrasi SIMS, Sistem Informasi Manajemen Zakat. Bank membangun sistem untuk tracking aliran zakat secara real time. Lanjut, revisi laporan keberlanjutan. Bank menambahkan rincian sumber dan penggunaan dana, persentase kepatuhan syariah, grafis penyaluran zakat per asnaf, dan verifikasi DPS. Yang terakhir, pelatihan sumber daya manusia. Pegawai diberikan pelatihan mengenai PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak, dan ISR atau Islamic Social Reporting. Baiklah, jurnal transaksi akuntansi syariahnya. Yang pertama, pengumpulan zakat. Di debit kas atau bank sebesar 10 miliar rupiah. Dana zakat terhimpun di kredit sebesar 10 miliar rupiah. Kesalahan pencatatan sebelum koreksi. Di debit beban promosi sebesar 1,2 miliar rupiah. Dana zakat terhimpun di kredit sebesar 1,2 miliar rupiah. Selanjutnya, jurnal koreksi. Dana zakat terhimpun di debit sebesar 1,2 miliar rupiah. Kas atau bank operasional di kredit sebesar 1,2 miliar rupiah. Penyaluran zakat. Beban penyaluran zakat di debit sebesar 10 miliar rupiah. Di kredit, dana zakat terhimpun sebesar 10 miliar rupiah. Teman-teman bisa melihat tabel dampak keberlanjutan atau laporan ISL pada PPT atau slide berikut ini. Jadi kesimpulannya, laporan keberlanjutan dalam akuntansi syariah menekankan bahwa aktivitas perusahaan harus memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, sekaligus menjaga nilai-nilai spiritual berdasarkan maqasid syariah. Berbeda dari praktik konvensional, pelaporan syariah berlandaskan prinsip ketauhidan, akuntabilitas, ilahiyah, serta kepatuhan terhadap standar syariah seperti AAOIV dan Fatwa DSN MUI. Keberhasilan implementasinya dipengaruhi komitmen manajemen, regulasi, kompetensi SDM, teknologi, dan pengawasan DPS. Kasus Bank Syariah Al-Ma'arif menunjukkan pentingnya kontrol syariah yang menjaga integritas dan kepercayaan terhadap publik. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan.
Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.